gitu. Nah, ini ada beberapa produk dari Bank Syariah Indonesia. Ada finansi, ada funding. Finansi ini pembiayaan Bapak Ibu, kemudian ada pendanaan, kemudian ada servis. Nah, pendanaan sendiri macam-macam. Ada konsumer, ada produktif, pembiayaan produktif, dan investasi. Kalau konsumer ini pembiayaan auto atau kendaraan ya Bapak Ibu, kemudian KPR, pembiayaan rumah ya, kemudian pembiayaan untuk pensiun dan prapensiun itu juga ada di kita, kemudian pembiayaan lengkap tentunya. Nah, kemudian untuk yang produktif ini apa aja? Nah, produktif ini ada modal kerja dan investasi. Ya, nanti yang akan saya paparkan itu adalah yang modal kerja dan investasi. Ini gambaran perjalanan UMKM dan lembaga linkage, dari yang kecil sampai pembiayaan yang besar, muaranya ada di bawah sini. Oke, nah ini dulu ya BSI kepada lembaga linkage dukungannya. Seperti apa sih pembiayaan kepada linkage? Nah, yang pertama support BSI kepada UMKM dan lembaga linkage. Oke, baik Ibu. Nah, yang pertama itu adalah support BSI kepada UMKM dan lembaga linkage atau lembaga berbadan hukum, lembaga keuangan yang berbadan hukum. Nah, yang pertama yaitu pembiayaan program pembiayaan kepada LKMS ya. Jadi biasanya gini, bank memberikan pembiayaan kepada LKMS, kepada BPRS, kepada Foxian, ya Bu ya, kepada KSPPS itu, yang kemudian nanti dari LKMS tersebut akan disalurkan kembali ke anggota. Begitu. Jadi ibaratnya itu namanya kalau di BSI namanya pola eksekutif. Nah, jadi bank secara garis besarnya ya, secara simpelnya, jadi bank memberikan pembiayaan, BSI memberikan pembiayaan kepada koperasi syariah atau BPRS, gitu kan, dalam bentuk plan facility, kemudian dari LKMS itu menyalurkan kembali kepada anggota, gitu. Betul ya. Nah, jadi misalkan gini, simpelnya ya, misalkan dari Kopsyar itu pengajuan nih ke BSI, Mbak, koperasi kita butuh untuk pembiayaan yang akan disalurkan kembali sebesar 1 miliar misalkan. Oh baik Ibu, gitu. Saya minta data-data legalitasnya biasanya. Kemudian saya juga akan minta daftar nominatif anggota yang akan diberikan itu tadi, yang diberikan pembiayaan tadi yang akan disalurkan. Seperti itu. Jadi maksudnya secara tidak langsung. Jadi antara bank sama LKMS itu berangkat, kemudian nanti dari LKMS sendiri yang menyalurkan kembali kepada para anggota. Seperti itu. Next. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan Ibu? Atau lanjut ya? Oke. Kemudian ini fasilitas pembiayaan yang bisa kita kasih. Ini adalah pembiayaan modal kerja kepada LKMS dengan pola eksekutif, gitu. Nah ini tadi yang jadi bank membiayai suatu koperasi syariah atau LKMS yang kemudian di mana dana tersebut akan disalurkan kembali ke anggota, gitu ya. Nah, terus sinergi pemanfaatan fasilitas transaksi apa aja sih selain pembiayaan yang bisa kita kasih untuk koperasi tersebut? Nah, ini yang pertama ada BSI Giro. BSI Giro ini berupa simpanan yang nantinya atas nama koperasi, Bapak Ibu. Itu atas nama koperasi. Kemudian ada ATM. Kalau di Kota Pasuruan itu kita ada 3 ATM. Kemudian di kabupaten itu kita ada di Dalwa, kemudian ada di Sidogiri, juga di Pandaan ada. Kemudian ada lagi BSI QRIS. BSI QRIS ini Ibu tahu biasanya kalau kita di tempat-tempat usaha atau di warung gitu ya ada QRIS-nya. Nah itu kita bisa pasangkan gratis itu. Gitu. Jadi meskipun Ibu nanti, Mbak saya nggak butuh pembiayaan, tapi saya butuh QRIS-nya, kita kasih gratis. Gitu. Kita bukakan rekening giro, kemudian kita bukakan QRIS-nya. Nah itu bisa buat apa? Buat misalkan pembayaran dari anggota. Misalkan nih anggotanya mau
Tapi saya nggak bawa tunai, sekarang pakai HP di kemana-mana pakai HP gitu. Mungkin lupa bawa dompet tapi dia nggak lupa bawa HP, bisa secure cash di situ begitu Ibu. Itu nanti kita kasih gratis. Kemudian ada lagi BSI CMS, ini layanan internet banking berbasis web untuk kemudahan akses dalam rangka pengelolaan keuangan. Jadi ini nanti menggunakan web. Jadi ini ada beberapa layer, misalkan ada inputernya, ada checkernya, ada approvalnya gitu. Jadi untuk transaksi misalkan penarikan, kemudian pindah buku seperti itu. Kemudian yang terakhir ada BSI Smart. Nah, BSI Smart ini atau agen laku pandai. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering lihat ya agen laku pandai BSI Smart ini. Jadi BSI Smart itu untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Misalkan daerah koperasi Ibu itu jauh dari perbankan, misalkan Ibu ya, jauh dari perbankan. Terus kemudian anggota-anggota Ibu ini mau setor nih, dia pengen transfer gitu, misalkan ke saudaranya, ke siapa. Nah itu bisa Ibu fasilitasi melalui BSI Smart. Nah keuntungannya apa? Keuntungannya itu Ibu bisa menerapkan fee dari setiap transaksi yang dikenakan. Misalkan, Bu, saya minta tolong dong transferkan gitu ke BRI, misalnya ke bank lain gitu. Oke, tapi biayanya 5.000 ya. Oke, nah dia lebih 5.000 daripada dia harus ke bank-bank jauh gitu ya Bu ya, yang lebih jauh benar gitu. Jadi agen-agen BSI Smart kita ini biasanya terletak di yang jauh dari perbankan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan jika dia dekat perbankan, misalkan dalam satu perumahan ya Bu ya. Terus malas mau keluar, mau naik motor keluar gitu kan, panas-panas gitu. Dia bisa service itu gitu. Nggak hanya itu, jadi untuk beli pulsa, terus token listrik seperti itu. Kalau transaksi minimal Rp1 bisa itu. Iya, minimal Rp1 bisa. Ini dari bank apapun bisa, no limit. Jadi dari apapun Ibu, misalkan saya nggak punya bank nih, tapi saya punya OVO gitu ya, biasanya OVO atau ShopeePay. Nah itu bisa Ibu pakai QRIS kita, karena QRIS ini kan produknya BI ya. Iya betul, ada barcode-nya. Iya bisa, tapi kan ada PIN-nya Ibu. Iya, ada PIN-nya biasanya. Gitu. Ini yang sekarang lagi booming ini Ibu, memang QRIS. Jadi berbagai tempat usaha itu ditempelin QRIS gitu. Nah, kembali lagi Ibu untuk pembiayaan kepada lembaga linkage. Nah, aspek umumnya ini persyaratan umum ya Ibu ya. Untuk syarat pembiayaan LKMS-nya, ini ada aspek umum, koperasi aktif yang dibuktikan dengan ketersediaan dokumen RAT minimal 2 tahun terakhir. Gitu. Jadi minimal sudah 2 kali melakukan RAT. Kemudian telah beroperasi minimal 3 tahun. Kemudian slip OJK atau BI checking ya, kalau dulu namanya BI checking Ibu, sekarang slip OJK itu lancar dalam 6 bulan terakhir. Nah, yang kita slip ini bukan hanya koperasinya tapi pengurusnya Ibu, gitu. Jadi misalkan koperasinya bersih nih, gitu kan, tidak ada pinjaman sama sekali, tapi salah satu pengurusnya ternyata dia pernah macet di leasing gitu. Nah, itu juga jadi pertanyaan, itu juga jadi bahan pertimbangan kita Ibu, seperti itu. Ya Ibu. Iya, NPT. KTP elektronik. Maksudnya ngurus NPWP baru gitu. Itu mungkin kalau ada yang perbedaan ya, perbedaan terkait mungkin tanggal lahir, nama, perbedaan misalkan huruf I di situ huruf Y, itu seperti itu gitu. Tapi kalau selama ada persamaan antara KTP dan KK, nah itu biasanya nggak masalah Ibu. Iya, nggak masalah itu. Iya, iya, nah tidak masalah. Iya, nggak apa-apa. Sekarang itu misalkan nih di KTP ada tulisan aja gitu ya Bu ya. Ternyata di KK-nya nggak ada. Nah itu juga harus minta surat
Ibu, betul. Minta surat misalkan surat berbeda nama ya, surat berbeda nama seperti itu. Gitu. Cuman kalau selain itu clear, sudah clear sama, nggak masalah. Gitu. Oke. Gitu, oke. Oke, kemudian untuk aspek legal, di sini ada akta pendirian dan perubahannya serta pengesahan dari dinas koperasi. Oke, kemudian perizinan usaha atau perizinan yang sesuai ketentuan yang berlaku. Biasanya sekarang sudah pakai NIB ya, Ibu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kelengkapan organisasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Oke, kemudian aspek operasionalnya itu memiliki SOP, kemudian dia juga ada pengawasan internal yang dilakukan oleh tim pengawas, kemudian memiliki tempat penyimpanan dokumen yang baik dan aman atau tahan api. Gitu. Nah, kemudian dari aspek manajemennya, itu salah satu pengurus atau manajemen berpengalaman 2 tahun mengelola koperasi. Tuh ya, jadi ada pengalamannya. Jadi salah satu pengurusnya. Terus pengurus koperasi tidak pernah terlibat masalah hukum, seliknya lancar dan tidak terdaftar dalam data hitam nasional BI. Kemudian pengurus atau manajemen yang dengan daftar petikan berita LAT terakhir dan telah dilaporkan ke Kemenkop atau Dinas Koperasi. Kemudian untuk aspek keuangan, ini laporan keuangan audited. Jadi laporan keuangan audited ini hanya untuk koperasi-koperasi yang pembiayaannya lebih dari 10 miliar, Bapak Ibu. 10 miliar dan asetnya sudah lebih dari 10 miliar. Nah, itu kita harus minta laporan keuangan audited. Cuma kalau koperasi-koperasi yang asetnya belum sampai 10 miliar, itu kita bisa pakai laporan keuangan in-house yang biasanya Bapak Ibu pakai gitu. Kemudian yang kedua, laporan keuangan 2 tahun terakhir menunjukkan laba, survival, serta MPF-nya kurang dari 5%. MPF itu kredit macetnya Ibu, gitu, di bawah 5%. Nah, ini tujuannya, fitur pembiayaannya, tujuan pembiayaan sebagai modal kerja LKMS pola executing. Jadi seperti yang tadi saya paparkan, jadi BSI memberikan pembiayaan kepada LKMS yang kemudian akan disalurkan kembali ke anggota. Nah, jangka waktu pembiayaan ini maksimal sampai dengan 5 tahun. Jadi misalkan Bapak Ibu menyalurkan pembiayaan ke anggota itu cuma maksimal 3 tahun misalkan. Nah, berarti di kita jangka waktu di banknya itu juga harus 3 tahun. Jadi begitu pembiayaan dari bank habis, nah dari anggotanya habis, betul Ibu, gitu. Nah, itu kita bisa kasihkan 5 tahun. Biasanya jangka waktu berapa lama Ibu kalau ini? Berapa tahun? Maksimal 5 tahun biasanya. Ada yang kurang dari itu Ibu ya. Gitu. Kemudian dari limit pembiayaan itu sesuai dengan perhitungan scoring LKMS dan tingkat kesehatan koperasi. Jadi limit pembiayaan itu biasanya suatu koperasi itu akan punya daftar nominatif, ibaratnya antrian anggota-anggota yang mau pinjam misalkan, yang mau mengajukan pembiayaan. Nah, karena koperasi tersebut harus kekurangan modal, nah koperasi tersebut mengajukan ke Mbak, saya pengajuan 1 miliar nih. Oh ya, saya boleh lihat daftar nominatifnya Ibu. Daftar nominatifnya ada, misalkan si A pembiayaan 10 juta, si B 20 juta dan begitu seterusnya. Jadi landasan kita sebagai bank untuk memberikan pembiayaan itu salah satunya dari daftar nominatif itu tersebut gitu. Jadi kecuali misalkan gini, koperasinya mau buka cabang lagi nih, harus butuh investasi gitu. Nah, itu lain lagi nanti perhitungannya gitu. Jadi yang tadi modal kerja, sifatnya modal kerja itu disalurkan kembali ke anggota. Nah, kalau yang investasi pembukaan cabang baru, atau misalkan dia punya usaha retail kayak supermarket, minimarket seperti itu. Nah, ini untuk jaminannya Bapak. Jaminannya apa Mbak? Piutang yang disalurkan ke end user diikat secara fidusia dan didaftarkan. Jadi misalkan nih 1 miliar, kita hanya minta cash call, cash collateral atau jaminan aset itu hanya sebesar 25%. Nah, yang 75% berupa piutang yang disalurkan ke anggota tadi Bapak. Gitu.
Nah, kemudian yang ketiga ada asuransi penjaminan, kemudian personal garanti dari para pengurus, kemudian ada piutang lancar dengan underlying fixed asset dan user yang belum dijaminkan ke pihak lain. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kenapa Ibu? Ya. Oh, asuransi penjaminannya. Oke. Jadi Pak, kan tadi yang nomor pertama itu kan yang kita jaminkan itu berupa piutangnya anggota ya Pak ya. Jadi dari daftar nominatif tadi utangnya berapa? Nah itu yang diasuransikan ke kita. Gitu. Jadi jaga-jaga misalkan salah satu dari anggota itu tidak bisa membayar karena luar prestasi, misalkan meninggal atau karena kecelakaan ya Pak ya, gempa bumi misalkan. Nah itu bisa kita ganti di asuransi penjaminan gitu. Jadi koperasi Bapak, iya koperasi gitu. Tidak, jadi ini Pak, kalau untuk di bank syariah, semua biaya-biaya ya Pak, terkait biaya asuransi ataupun biaya administrasi nantinya, itu harus disetor di awal. Nah, sehingga yang didapatkan untuk Pak, misalkan tadi pembiayaan 1M, jadi ya benar-benar sesuai angkatnya, dia pembiayaan 1M gitu, seperti itu. Itu sih Pak. Nah ini beberapa fitur yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu untuk BSI Smart ya. Nah ini beberapanya untuk pembukaan rekening bisa, kemudian penarikan, penyetoran atau transfer, kemudian pembayaran Tokopedia atau Shopee, kemudian pembelian token listrik, PLN dan lain-lain gitu. Jadi ibaratnya di koperasi Bapak Ibu itu punya bank mini. Bank mini apa ya, bisa buat bayar itu semua gitu. Misalkan anggota datang mau setor pembayaran angsuran gitu ya, sekalian dia mau top up Shopee Pay gitu. Nah itu bisa gitu. Jadi nanti kita pasangkan namanya agen BSI Smart atau ibaratnya mini bank gitu Pak. Gitu. Jadi misalkan sekalian saya ini bayar PLN gitu, token listrik atau tagihan Indigo gitu. Nah itu bisa nanti Bapak di situ gitu. Next. Nah kemudian kalau ini cash management system, jadi ini via web ya Bapak Ibu ya sekalian ya, via web bertransaksi bagi nasabah perusahaan atau institusi yang memberikan akses secara langsung atas rekeningnya di bank dalam rangka pengelolaan keuangan baik secara finansial maupun non finansial gitu. Jadi misalkan gini, ini ada pembiayaan misalkan Ibu paling besar 100 juta misalkan kepada anggota. Nah, untuk approvalnya kan bukan satu orang yang tanda tangan ya, misalkan 3 orang. Nah, jadi yang pertama itu inputter, setelah inputter kemudian naik lagi ke jenjang berikutnya, misalkan approvalnya gitu kan, atau checkernya, seperti itu kita bisa atur itu Ibu gitu. Jadi pertama input di laptop atau komputer ya Bu, misalkan input ini ada pembiayaan nih 100 juta si A, oke, di input ya Bu ya sama artinya, kemudian dicek lagi sama supervisinya misalkan, oh ya dicek lagi, ada kodenya lagi, nanti naik ke tingkat lagi setelah sampai approval. Nah itu bisa pakai BSI Champion Cash Management System gitu. Ini juga fasilitas dari kita Ibu. Ini pakai laptop, pakai ini, jadi nggak main BKA approval ya ini iya bener Ibu. Nah ini notifikasinya nanti lewat HP bisa gitu, jadi masuk lewat HP bisa Ibu gitu. Tapi nggak ikut juga apa-apa ya. Nggak ikut juga sampai sini kita ditanyakan apa itu yang butuh secara pribadi. Nanti kalau nah ini yang QRIS tadi Bapak Ibu, ya kok bisa saya penanggutannya berapa? Ini yang QRIS QR code tadi, kemudian ada BSI Giro. Ini salah satu fitur ya dari BSI juga. Nanti QRIS-nya bisa kita bikinkan gratis ya Bapak Ibu. Nah kemudian ini adalah fitur tabungan bisnis dan mobile banking. Nah, tabungan bisnis ini bisa juga atas nama koperasi. Kelebihannya apa sih tabungan bisnis itu? Ini tabungan bisnis ini tabungan favoritnya nasabah-nasabah korporat itu. Kenapa?
Karena tabungan bisnis itu bisa kita memberikan gratis biaya transfer 50 kali selama sebulan. Dengan syarat minimal saldonya 10 juta. Tuh, pasti kan lebih dari itu semua ya Bu ya. Tapi misalkan nih jenengan mau transfer pembayaran apa itu selama 50 kali dalam sebulan, itu gratis Bu. Biasanya kan pakai BI Fast ya Bu ya, 2.500 atau transfer online 6.500. Kalau di tabungan bisnis itu kita kasih gratis. Iya, minimal saldo mudah-mudahan saldo 10 juta ya Bu ya, 10 juta. Gitu. Jadi di atas itu bisa pakai bisa gratis seperti itu. Dan ini bisa pakai ATM Ibu tabungan bisnis itu. Meskipun dia atas nama koperasi, tapi dia bisa pakai ATM. Gitu. Jadi kan nggak perlu ke bank, geret-geret ketuanya, ayo tanda tangan gitu. Boleh Ibu gitu. Itu kan kebijakan nanti persetujuan pengurus ya Bu ya, seperti itu. Ini pakai ATM apa enggak seperti itu. Iya betul gitu. Pokoknya sama ini ATM tadi dipegang siapa, tabungan dipegang siapa, gitu. Ya. Ini biasanya sama dengan BNI. kalau yang bank berdua misalkan ketua sama pengurus, ketua sama bendaharanya repot rapat di sini, ketuanya rapat di sini, akhirnya nggak ngumpul Bu gitu. Kan tetap nanti ada rekening koran ya, ada historical transaksinya yang bisa dilaporkan. Meskipun nanti ada ATM, tetap tekan pertanggungjawabnya, ada rekening korannya. Oh iya ini keluar sekian buat ini buat itu. Itu Ibu ya. Ada Ibu, ada. Iya ATM, iya. Jadi buku tabungan. Kalau rekening koran itu kondisional sih Bu. Misalkan Mbak minta tolong ya cetakan nama by WA kita tabung. Oh, enggak, kalau di kita enggak Bu, bisa request, iya bisa Ibu gitu. Bisa salah satu datang ke customer service atau misalkan kalau pas marketingnya standby, Mbak saya minta tolong dong cetakan rekening koran dari ini, itu nanti ini kan. Tidak Ibu, gitu. Khusus nasabah tidak ada, gitu. Enggak gitu. Kadang ada yang bisa dikirim by pos seperti itu. Cuman kalau Ibu pas lewat, Mbak minta tolong dong ini cetakan misalkan 1 bulan terakhir gitu buat laporan gitu tuh bisa. Jadi di situ terrekod semua meskipun kita pakai ATM tadi gitu. Tapi ini yang paling disenengin sama pelaku usaha ya Bu ya. Karena itu tadi susah, misalkan harus datang berdua itu kadang waktunya nggak pas ya Bu ya, waktunya nggak pas. Banyak nggak pasnya ya. Oke, next. Oh sudah selesai Bu. Iya. Dari sini